Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dari Alkitab, kisah tentang Menara Babel. Bayangkan sebuah proyek konstruksi yang begitu ambisius, sebuah menara yang dirancang untuk mencapai langit. Bukan hanya gedung pencakar langit biasa, tapi sebuah struktur yang dimaksudkan untuk menantang batas-batas kemampuan manusia. Mengagumkan, mungkin, tapi ada yang lebih dalam dari sekadar ambisi pembangunan. Setelah air bah surut dan keluarga Nuh berkembang biak, manusia mulai menyebar. Mereka semua berbicara dalam satu bahasa yang sama. Di dataran Sinear, mereka menemukan tempat yang sempurna untuk menetap. Mari kita bangun sebuah kota, kata mereka, dengan menara yang puncaknya mencapai langit. Kita akan membuat nama bagi diri kita sendiri. Pernahkah kalian memperhatikan motivasi di balik pembangunan menara ini? Mereka ingin membuat nama bagi diri mereka sendiri. Bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melayani sesama, tapi murni untuk kemuliaan diri sendiri. Ini adalah manifestasi kesombongan manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan melihat apa yang sedang mereka kerjakan. Dia melihat bahwa dengan satu bahasa dan satu tujuan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Tapi bukan karena kemampuan mereka yang mengkhawatirkan Tuhan, melainkan arah dari ambisi mereka yang semakin menjauh darinya. Maka Tuhan mengambil tindakan yang mengubah sejarah manusia selamanya. Dia mengacaukan bahasa mereka. Bayangkan kekacauan yang terjadi. Tiba-tiba, pekerja tidak bisa berkomunikasi dengan mandor mereka. Arsitek tidak bisa menjelaskan rancangannya. Supplier material tidak mengerti pesanan yang diminta. Proyek ambisius itu terhenti. Manusia yang tadinya bersatu dalam kesombongan kini terserai, berai ke berbagai penjuru bumi. Inilah asal mula berbagai bahasa dan bangsa di dunia. Nama tempat itu disebut Babel, yang berarti kacau. Karena disitulah Tuhan mengacaukan bahasa seluruh bumi. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Pertama, kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Ketika kita mulai berpikir bahwa kita bisa mencapai apapun tanpa Tuhan, kita sedang berjalan di jalur yang berbahaya. Kedua, Tuhan tidak akan berbagi kemuliaannya dengan siapapun, bukan karena dia egois, tapi karena dia tahu bahwa kemuliaannya adalah yang terbaik bagi kita. Ketika kita mencari kemuliaan diri sendiri, kita sebenarnya merampas dari diri kita sukacita sejati yang hanya bisa ditemukan dalam memuliakan Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai kutukan seperti kekacauan bahasa sebenarnya adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Keberagaman bahasa dan budaya yang kita miliki hari ini adalah bukti dari kreativitas dan kebijaksanaan Tuhan. Kisah Menara Babel masih relevan dengan kehidupan kita hari ini. Berapa banyak menara yang kita coba bangun dalam hidup kita? Karier yang gemilang, kekayaan yang melimpah, popularitas di media sosial. Tidak ada yang salah dengan pencapaian, tapi kita perlu memeriksa motivasi kita. Apakah kita membangun untuk kemuliaan diri sendiri atau untuk memuliakan Tuhan? Apakah ambisi kita membawa kita lebih dekat atau justru menjauh darinya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan. Mari kita belajar dari kesalahan para pembangun Menara Babel. Mari kita gunakan talenta dan kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Karena pada akhirnya, kemuliaan sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.